udah pada ngopi belum? Kalau udah, jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya dong. Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Jika kebanyakan film horor dan film serangan monster, titik klimaks dari jump scare-nya terletak pada sound musik pengiring di film tersebut, maka di film A Quiet Place ini justru titik klimaks jump scare-nya terletak pada kesunyian. Gimanakah keseruan dari makhluk buta tapi berpendengaran hipersonik, berkulit baja dan bergerak cepat, serta membantai apa saja yang menghasilkan suara di sekitarnya dalam film A Quiet Place ini? So, stay with me. Opening scene dibuka dengan kondisi kota yang sedang sunyi dan sangat terbengkalai. Hari itu adalah hari yang ke-89 di mana keluarga Abbott mempertahankan hidup mereka dengan mengais-ngais makanan di sebuah minimarket. Bahkan mereka bergerak dan melangkah secara perlahan, dan bahkan mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat, seolah-olah mereka menjaga suasana agar tetap sunyi. Ternyata mereka di minimarket ini sedang mencari obat demam untuk putra mereka yang bernama Marcus, dan juga beberapa peralatan elektronik yang dibutuhkan Lee untuk memperkuat sinyal radio. Di sini dibelikan Bu, anak bungsunya Lee, sangat menyukai roket karena menurutnya hanya roket yang bisa membawa mereka pergi dari planet bumi untuk menyelamatkan mereka pergi ke planet lain. Namanya juga hayalan anak-anak. Dan kemudian bocah itu menemukan mainan yang dia sukainya. Namun karena mainan tersebut sangat berisiko menimbulkan suara, Lee pun melarang putra bungsunya untuk membawa mainan tersebut. Dan secara perlahan dan hati-hati, Lee melepaskan baterai dari mainan tersebut, kemudian meletakkannya di sebuah meja. Karena Bu tampak kecewa dengan sikap ayah yang tersebut, membuat Regan merasa iba. Dan tanpa sepengetahuan si ayah, Regan kembali memberikan mainan tersebut kepada Bu. Regan masih belum menyadari apa yang telah dia lakukan bakal menjadi malapetaka bagi si adik. Dan secara diam-diam Bu mengambil baterai dari mainan tersebut. Kemudian mereka kembali pulang menuju rumahnya dengan telanjang kaki dan menyusuri jalur pasir yang sudah dibuat oleh Lee. Akan tetapi saat mereka melewati jembatan, tiba-tiba Lee mendengar suara berisik dari mainan yang dibawa oleh Bu. Dan sontak Lee berlari menghampiri putranya. Akan tetapi sangat disayangkan ada sesuatu yang bergerak dengan cepat di balik semak-semak. Makhluk tersebut langsung menyambar Bu hingga tubuhnya tak tersisa. Setahun lebih sudah berlalu, Regan pun dihantui rasa bersalahnya, dan tidak ada yang berubah dari aktivitas keluarga Abbott. Mereka masih tetap hidup dan menjalin aktivitas sehari-harinya seperti biasanya. Akan tetapi, mereka harus nyeker dan kedap suara untuk menghindari bahaya yang selalu mengintai mereka. Dan setiap harinya, Lee mengirimkan sinyal SOS ke kota dan juga negara-negara lain, berharap ada bantuan yang bisa menyelamatkan mereka. Setelah itu diperlihatkan Marcus yang belajar mengendarai mobil secara simulasi dan menggunakan gerakan semu. Kehamilan Evelyn pun semakin membesar, dan dia pun menyiapkan segala hal yang dia butuhkan untuk si jabang bayi. Mulai dari membangun bunker yang kedap suara, menyiapkan mainan, dan bahkan tabung oksigen. Karena nantinya bayi mereka akan disembunyikan di dalam kota agar tangisannya tidak terdengar oleh makhluk jahiliyah yang berkeliaran di sekitar mereka. Dan pada malam harinya orang-orang menyalakan obor untuk mengasih kode bahwa mereka masih bertahan hidup. Kondisi malam hari terasa lebih sunyi. Mereka pun harus bergerak secara perlahan agar tidak menimbulkan suara yang bisa memicu kedatangan makhluk tersebut. Akan tetapi saat lagi seru-serunya bermain, Marcus dan Regan malah tidak sengaja mengaplok lampu petromak dan menimbulkan suara bising di rumah mereka. Sontak Lee mematikan api tersebut dan mengasih kode isyarat agar anak-anaknya tetap tenang dan tidak bersuara sedikit pun. Akan tetapi tiba-tiba terdengarlah suara di atap rumah mereka, dan mereka pun panik dalam keheningan. Mereka pun bersiaga akan kemunculan makhluk yang nampak di hadapan mereka nantinya. Akan tetapi tiba-tiba ternyata pembuat onar tersebut adalah sepasang tupai yang sedang berpacaran. Akhirnya Lee dan keluarganya kembali merasa lega. Marcus pun sangat menyesali atas kecerobohan tindakannya tadi, dan dia mewek-mewek dalam kesunyian. Akan tetapi sebenarnya monster-monster tersebut sudah datang di area kebun mereka. Untungnya monster-monster tersebut teralihkan oleh tupai dan menggeprek tupai sampai penyet. Kemudian diperlihatkan Lee yang sedang memperbaiki implan koklea untuk Regan karena dia mengalami gangguan pendengaran. Dia pun memodifikasi implan koklea tersebut dengan teliti. Akan tetapi alat tersebut tidak berfungsi dengan baik. Meskipun begitu, Lee sebagai ayah yang baik mencoba memberikan yang terbaik bagi anaknya. Akan tetapi Lee harus menahan kecewa karena Regan menolak pemberiannya. Meskipun begitu, Lee masih tetap memberikan implan kokleanya kepada Regan. Keesokan harinya diperlihatkan Lee mengajak Marcus untuk pergi ke sungai menangkap ikan karena agar suatu hari nanti jika ia sudah tumbuh dewasa bisa hidup mandiri tanpa bergantung pada orang tuanya. Akan tetapi Regan ingin ikut mencari ikan juga.
Karena implan kokleanya masih belum berfungsi, maka dia dilarang ikut, serta amat sangat sulit jika mengawasi dua anak sekaligus. Tapi Lee berjanji, suatu saat nanti dia akan mengajak Regan berburu ikan. Regan pun ngambek dan meninggalkan mereka. Kemudian dia menuju ke kamarnya dan membanting implan koklea pemberian Lee di atas kasur. Kemudian dia menjajal implan koklea tersebut dan masih juga belum berfungsi. Lee dan Markus sampailah juga di sungai. Saat Lee mengambil ikan di jebakan Batman, tiba-tiba ikannya melompat dan menimbulkan kegaduhan. Markus pun menjadi panik dan ia hendak melarikan diri. Akan tetapi Lee menahannya dan dia menjelaskan bahwa suara mereka tertutupi oleh suara aliran sungai, sehingga monster tidak bisa mendengar suara tersebut. Kemudian Lee membawa Markus di balik air terjun dan dia membuktikan penjelasannya bahwa para monster tidak akan bisa mendeteksi suara mereka di balik derasnya air terjun. Mereka pun ngobrol-ngobrol santuy dan bisa berteriak sepuasnya. Sementara itu Regan yang kecewa dengan ayahnya memutuskan untuk minggat dari rumah. Gadis itu masih terus merasa bersalah atas kematian Bu, dan dia pun berpikir bahwa ayahnya sangat membencinya atas kematian adiknya. Padahal selama ini anggapan Regan sangatlah salah. Sebenarnya Lee sangat menyayangi Regan dan anak-anaknya. Sementara itu di rumah diperlihatkan Evelyn yang sedang mencuci baju di ruangan basement bawah tanah. Kemudian dia memasukkan baju-baju tersebut ke dalam karung. Dan pada saat Evelyn hendak menaiki tangga, tiba-tiba karungnya menyangkut pada sebuah paku. Akan tetapi Evelyn memaksa menarik karungnya hingga pakunya mendongak ke atas. Di perjalanan pulang, Lee dan Markus bertemu seorang pria tua dengan raut wajah sedih dan penuh frustasi. Tubuhnya bergetar karena dia menahan tangis atas kematian istrinya. Melihat hal itu, Lee memintanya agar dia bisa menahan emosi agar bahaya tidak mendekati mereka. Akan tetapi, pria tua tersebut tidak memperdulikan lagi hidupnya dan sehingga dia pun berteriak bagaikan vokalis band metal agar dirinya dibunuh oleh si monster dan bisa langsung ketemu istrinya di akhirat. Ternyata suara monster tersebut sangat memekakan telinga mereka. Di sisi lain diperlihatkan Evelyn yang sedang mengalami kontraksi dan dia akan menjalani persalinan di ruangan basement. Namun apesnya kaki Evelyn tertancap paku yang menonjol di tangga dan dia pun menjatuhkan cermin. Dan kemudian dia menyalakan lampu tanda darurat agar Lee mengetahuinya. Dan tak lama kemudian makhluk tersebut sudah memasuki rumahnya. Selain Evelyn menahan kontraksi, dia juga menahan sakit di kakinya. Kemudian Evelyn memancing makhluk tersebut untuk memasuki ruang basement dan mengalihkan perhatian makhluk tersebut dengan menggunakan alarm. Saat alarm berbunyi, Evelyn pun punya kesempatan untuk kabur ke lantai atas. Ternyata masih ada beberapa monster di pekaran rumahnya dan kengerian pun belum berakhir. Kini Evelyn terjebak di bak mandi. Si monster pun memburu keberadaan Evelyn. Beruntungnya, Lee dan Markus akhirnya sampai di pekaran rumah mereka dan dia meminta Markus untuk menyalakan kembang api. Kembang api pun meledak bersamaan dengan teriakan Evelyn yang sudah melahirkan. Kemudian Lee berlari menghampiri istrinya. Dia pun merasa lega karena melihat istrinya masih dalam keadaan selamat. Akhirnya Lee membawa istri dan anaknya ke dalam bunker rahasia. Akan tetapi makhluk tersebut datang dan masih aman. Di sisi lain diperlihatkan Markus yang sedang berlari setelah menyalakan kembang api karena saking hibridnya larinya sampai-sampai dia tidak tahu ada ban mobil di depannya dan pingsan. Regan yang melihat kembang api memutuskan untuk balik ke rumah. Akan tetapi saat sampai di kebun jagung, tiba-tiba dia melihat cahaya senter dari Markus dan dia memeriksa sumber dari cahaya tersebut. Tanpa dia sadari, ternyata ada salah satu monster yang mengendap-endap di belakangnya karena mendengar langkah kakinya. Akan tetapi saat monster tersebut hendak mendekati Regan, tiba-tiba gelombang frekuensi dari implan kokleanya menjadi aktif. Dan hal ini membuat gedang telinga si monster menjadi kesakitan karena frekuensi implan koklea milik Regan sangatlah sensitif bagi si monster. Dan si monster pun langsung melarikan diri. Setelah itu Regan mendatangi sumber cahaya dari senter tersebut dan akhirnya dia bisa bertemu dengan si Markus. Di sisi lain diperlihatkan Evelyn yang terbangun dari mimpi buruknya tentang kematian Bu. Sebenarnya dialah yang merasa paling bersalah atas kematian anaknya tersebut karena sebagai orang tua dia merasa tidak berguna. Karena sebagai orang tua seharusnya dia bisa melindungi anaknya. Mungkin saja pada saat waktu itu jika dia menggendong Bu, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Namun dibalik semua itu dia merasa sangat bersyukur karena bisa melahirkan bayinya dengan selamat. Selain itu dia dan bayinya merasa aman karena bunker yang dia bangun berhasil meredam suara. Evelyn tidak mau kehilangan anak-anaknya lagi. Untuk itu, dia meminta kepada suaminya untuk berjanji bahwa dia harus melindungi anak-anaknya. Kemudian Lee meninggalkan ruangan tersebut untuk mencari Regan dan Markus. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada bahaya lain yang sedang mengancam istrinya. Di sisi lain diperlihatkan Regan dan Markus yang pergi ke kilang jagung untuk menyalakan obor agar ayahnya bisa menemukan mereka. Markus yakin bahwa ayahnya akan segera datang untuk menolong mereka. Akan tetapi, Regan tidak sependapat bahwa ayahnya hanya datang untuk menyelamatkan Markus. Bersamaan dengan itu, Evelyn pun tersadar karena dia mendengar suara aliran air yang gemericik memenuhi ruangan bunkernya. Ternyata ruangan tersebut sudah dipenuhi oleh rendaman air. Dan yang lebih mengerikan lagi, ternyata di sana ada monster yang meraba-raba mencari suara yang didengarnya secara samar-samar.
Semakin lama, suara sang bayi terdengar semakin jelas di telinga si monster, sehingga makhluk tersebut mendekatinya. Evelyn pun mengambil bayinya dan mundur ke belakang aliran air agar suara bayinya terkamuflase oleh gemericik air. Terjadi perdebatan antara Regan dan Markus karena Regan ingin pergi dari sana untuk menghindari sang ayah. Akan tetapi Markus memilih untuk bertahan di tempat itu. Dan pada saat Markus hendak menghentikan Regan, tiba-tiba pintu kilang tersebut menjadi jebol dan membuat Markus terperosok ke dalam kilang tersebut. Dan beruntungnya suara tersebut membuat si monster meninggalkan Evelyn dan bayinya. Namun kini motor tersebut menuju ke arah sumber suara yang ada di kilang jagung. Lee yang berdiri di atas kap mobil, dia hanya bisa menyaksikan laju dari kecepatan si monster yang berlari di sampingnya. Karena menyadari anak-anaknya dalam bahaya, Lee pun bergegas berlari menuju ke arah kilang jagung. Namun monster tersebut sangatlah cepat dan hanya butuh beberapa detik saja dia sudah sampai di tempat itu. Monster tersebut pun datang dan dia hendak membunuh Regan dan Markus. Akan tetapi mereka berdua bersembunyi di balik patahan pintu dari kilang jagung yang terjatuh. Mereka menahannya dengan pintu tersebut, akan tetapi benda tersebut tidak mampu menahan ketajaman dari kuku-kuku monster itu. Dan hanya dengan satu serangan, monster tersebut mampu merobek pintu itu. Akan tetapi tiba-tiba frekuensi dari implan koklea milik Regan menjadi aktif dan kembali monster tersebut pendengarannya menjadi kesakitan. Si monster pun langsung kabur. Menyadari situasi sudah aman, Regan dan Markus pun akhirnya keluar dari kilang jagung tersebut dan menemui ayah mereka. Lee pun merasa sangat lega karena anak-anaknya berhasil menyelamatkan diri dari serangan si monster. Akan tetapi kelegaan itu tidak bertahan lama karena Lee merasakan firasat bahwa monster tersebut sedang mengintai mereka. Lee meminta anak-anaknya bersembunyi di dalam mobil selagi dia mengambil kapak dan akan menghadapi si monster. Tiba-tiba Lee mendengar monster tersebut semakin mendekat dan ternyata monster tersebut sudah merangkak di atas atap. Lee hendak mengkapak monster tersebut, akan tetapi dia kalah cepat dan dengan kuku-kukunya yang setajam samurai, monster tersebut langsung menyambar Lee hingga dia terpental. Sontak Markus berteriak memanggil ayahnya sehingga monster tersebut teralihkan dan menuju ke arah mereka yang ada di dalam mobil. Akan tetapi sangat disayangkan karena kali ini Regan mematikan implan kokleanya sehingga monster tersebut berani mendekatinya dan mengamuk serta mencapik-capik mobil yang dijadikan mereka untuk tempat bersembunyi. Lee yang melihat kejadian tersebut teringat akan janjinya kepada Evelyn untuk melindungi anak-anaknya. Lee pun memberikan isyarat kepada Regan bahwa dia akan selalu menyayangi dan menyintainya. Kemudian dia berteriak sekencang-kencangnya untuk memancing si monster mendekatinya. Dan hingga akhirnya Ali tewas dibunuh oleh si monster tersebut. Evelyn yang berada di ruangan monitor menyaksikan Lee yang tewas karena dibantai oleh si monster. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Markus untuk segera kabur menjauhi si monster. Meskipun dia pernah belajar mengendarai mobil secara simulasi, tapi karena dalam keadaan kepepet dia langsung menjadi ahli. Evelyn pun menyambut anak-anaknya dengan tangisan yang mengharukan. Akan tetapi kesedihan mereka tidak bisa berlarut-larut karena para monster tersebut kini mendatangi mereka di rumahnya. Mereka pun berlari untuk bersembunyi di basement ruang kerjanya si ayah. Ternyata selama ini Regan belum pernah memasuki ruang kerja si ayah dan dia pun tampak terkejut melihat hasil analisa ayahnya terhadap para monster. Dan alangkah terharunya Regan karena dia melihat usaha si ayah untuk memperbaiki implan kokleanya agar dia bisa mendengar suara di sekitarnya. Meskipun semuanya gagal. Tiba-tiba monster tersebut memasuki basement ruang kerja si ayah dan monster tersebut mencapik-capik layar monitor karena dia terganggu oleh gelombang frekuensi dari monitor tersebut. Akhirnya Regan baru menyadari bahwa kelemahan dari para monster tersebut adalah melalui gelombang frekuensi yang bisa menyakiti telinga mereka. Dan dia pun kembali mengaktifkan sinyal kokleanya lagi hingga si monster kesakitan kemudian tersungkur. Akan tetapi tiba-tiba monster tersebut bangkit lagi dan mencoba menyerang mereka. Regan pun dengan sigap menempelkan implan kokleanya pada mikrofon sehingga hal itu membuat si monster semakin bertambah sakit. Karena pertahanan dari kulit baja si monster sudah terbuka, Evelyn pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan mati. Karena suara kegaduhan yang sudah mereka buat di ruangan basement tersebut akhirnya memancing beberapa monster untuk mendatangi rumah mereka. Akan tetapi mereka sudah percaya diri karena mereka sudah menemukan titik kelemahan dari para monster tersebut. Dan film pun berakhir. Jika kalian ingin menonton kelanjutan dari review film A Quiet Place 2, maka kalian bisa klik linknya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Pesan penting apa yang bisa kita ambil dari film ini? Pesan pentingnya adalah banyak sekali. Yang pertama adalah jangan pernah ragu untuk mencoba sesuatu yang baru meskipun situasi sangat sulit bagi kalian. Seperti halnya si Markus yang berambisi untuk bisa mengendarai mobil meskipun dia hanya belajar secara simulasi, akan tetapi dia langsung menjadi ahli jika situasi sudah kepepet. Yang kedua adalah jika kalian merasa bila keputusan orang tua kalian tidak sesuai dengan pemikiran kalian dan menyebabkan hubungan kalian tidak harmonis, maka harus kalian renungkan lagi hal itu. Karena segala usaha yang dilakukan oleh orang tua kita bertujuan baik untuk masa depan anak-anaknya. Seperti halnya Regan yang selalu salah paham dengan sikap ayahnya
Padahal semua itu bertujuan baik untuk dirinya. Pada akhirnya dia menyesali semua sikapnya terhadap ayahnya selama ini. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Hidayah baru muncul setelah ayahnya tewas. Pesan penting yang ketiga, jangan pernah takut untuk menjadi gagal, karena di balik semua kegagalan terdapat hikmah yang berbuah manis jika waktunya sudah tiba. Seperti halnya Lee yang tidak pernah menyerah untuk memperbaiki implan kokleanya Regan. Meskipun selalu gagal, akan tetapi jika waktunya sudah tiba tanpa diduga-duga, justru implan kokleanya Regan yang memang sudah gagal malah menjadi senjata inti untuk melumpuhkan para monster. Pesan penting yang keempat, jangan pernah takut untuk menjadi janda, karena kita bisa ambil contoh dari Evelyn. Meskipun dia sudah kehilangan suaminya, akan tetapi dia masih berjuang untuk membesarkan anak-anaknya di situasi dunia yang sudah kacau. Pesan penting yang terakhir, dan lagi-lagi hal yang mengganjal di pikiran saya adalah kemana Iron Man dan Superman dan juga pahlawan Marvel dan DC lainnya di situasi kritis seperti ini. Padahal bisa saja dengan mudah, jika Superman mau, maka dia bisa membunuh satu persatu monster yang sudah membantai manusia dengan sekali serangan. Demikianlah akhir review film Aquajat Plus ini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and komennya agar saya bisa lebih semangat lagi membangun channel ini. And so, wassalam.